selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, perkenalkan, nama kakak Nurul Alfiatul Laila dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, semester 7. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat. Yuk kita bersama-sama menyimak video pembelajarannya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, ada 3 hal yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, memahami makna beriman kepada malaikat. Yang kedua, nama-nama malaikat dan tugasnya. Serta yang ketiga, perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Yang pertama, memahami makna beriman kepada malaikat. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan iman secara istilah adalah meyakini dengan setulus hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Kata malaikat berasal dari bahasa Arab, merupakan jamak dari kata malaka, yang terambil dari kata la'aka, yang artinya menyampaikan sesuatu. Jadi, pengertian malaikat secara bahasa adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pengertian malaikat secara istilah adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya sebagai utusan Allah yang patuh, taat, dan tidak pernah membangkang terhadap perintahnya. Jadi, iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Pembahasan selanjutnya yaitu hukum beriman kepada malaikat. Hukum beriman kepada malaikat adalah fardu ain atau wajib. Hal ini berdasarkan pada beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Selanjutnya, Al-Quran Surah An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yawman barizan lin-nasi idza atahu rajulun yamshi faqala ya Rasulullah mal iman qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa liqa'ihi wa tu'mina bil ba'tsil akhir rawahul Bukhari wa Muslim. Tentang penciptaan malaikat, malaikat diciptakan dari nur yang berarti cahaya. Dalam Al-Quran surah Fatir ayat 1 dijelaskan bahwa malaikat memiliki sayap, yaitu memiliki 2, 3, bahkan 4 sayap. Selanjutnya, pembahasan mengenai perbedaan malaikat dengan manusia dan jin. Perbedaan yang pertama, malaikat bersifat gaib, sedangkan manusia bersifat nyata. Jin juga bersifat gaib. Perbedaan yang kedua yaitu malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan manusia dan jin sama-sama memiliki nafsu. Perbedaan yang ketiga, malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia dan jin ada yang taat kepada Allah dan ada yang durhaka terhadap Allah. Perbedaan selanjutnya yaitu malaikat tidak berjenis kelamin, sedangkan manusia dan jin berjenis kelamin. Ada yang berjenis kelamin laki-laki dan ada yang berjenis kelamin perempuan. Perbedaan yang selanjutnya, malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak menikah. Sedangkan manusia dan jin makan, minum, tidur, dan menikah. Perbedaan yang terakhir yaitu malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Maksud akal statis pada malaikat ini adalah bahwa akalnya berkembang dengan baik. Namun, peran akal tersebut statis, yakni semata-mata hanya untuk menuntun malaikat tunduk dan melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Manusia bersifat dinamis artinya pikiran manusia tidak tetap atau dapat berubah akibat hawa nafsu ataupun pengaruh sekitarnya, sehingga pola pikir manusia juga ikut berubah-ubah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dijelaskan bahwa pada hakikatnya jumlah malaikat adalah 70.000 malaikat. Namun, malaikat yang wajib kita ketahui berjumlah 10 malaikat. Nah, jadi adik-adik, hari ini pada pertemuan pertama kali ini kita akan bahas tentang beriman kepada malaikat. Nah, adik-adik, iman secara bahasa itu artinya adalah percaya atau yakin. Sedangkan iman secara istilah artinya yaitu meyakini dengan setulus hati
yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Nah, kata malaikat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu malaikah, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak, yang terambil dari kata al-aka, yang artinya yaitu menyampaikan sesuatu. Jadi, malaikat secara istilah itu adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya sebagai utusan Allah yang taat, patuh serta tidak membangkang terhadap perintah-perintahnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini sudah bisa dipahami? Baik, ya, sudah. Selanjutnya yaitu mengenai hukum beriman kepada malaikat. Jadi adik-adik, hukum beriman kepada malaikat itu adalah fardu ain atau wajib. Bu, lalu bagaimana kalau kita tidak mengimaninya, maka kita akan berdosa, seperti itu. Jadi, hukum beriman kepada malaikat itu hukumnya adalah wajib. Yang mana rukun iman kepada malaikat ini termasuk rukun iman yang keberapa? Yang keberapa? Ya benar, yang kedua, yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, beriman kepada malaikat ini wajib. Apa dasarnya? Yaitu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285, Al-Quran surah An-Nisa ayat 136, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, yang pertama yaitu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi yang artinya Rasul Muhammad itu beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu berupa Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Jadi mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamulah tempat kami kembali. Nah, jadi adik-adik, Rasulullah saja beriman kepada malaikat-malaikat Allah, apalagi kita yang hanya manusia biasa. Jadi intinya seperti itu. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136 juga sama, kita wajib mengimani malaikat-malaikat Allah. Tidak hanya malaikat-malaikat Allah, tetapi kita juga wajib mengimani kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, bahkan hari akhir atau qada dan qadar, seperti itu. Hari akhir dan qada dan qadar. Nah, lalu selanjutnya yaitu mengenai penciptaan malaikat. Nah, adik-adik sudah pasti tahu, malaikat diciptakan dari cahaya. Benar, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Jadi malaikat itu makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya. Nah, lalu bagaimana Bu dengan bentuk malaikat? Seperti misal adik-adik ada yang berimajinasi atau yang berpikir seperti itu. Nah, dalam Al-Quran surah Fatir ayat 1, di situ dijelaskan bahwa malaikat itu memiliki sayap. Jadi malaikat ini memiliki sayap, masing-masing sayapnya itu ada yang memiliki 1, ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang 4. Sayapnya itu ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Jadi kita sebagai manusia biasa tidak akan sanggup jika melihat malaikat dalam bentuk atau dalam wujud aslinya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Nah, malaikat, perbedaan yang pertama, malaikat itu adalah malaikat itu bersifat atau gaib, bersifat gaib, sama dengan jin. Jin itu bersifat gaib, sedangkan manusia nyata. Gaib di sini apa, Bu? Yaitu tidak bisa dilihat dengan panca indera, seperti itu. Terus yang kedua, malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan manusia dan jin memiliki nafsu. Nah, jadi malaikat ini tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Jadi malaikat ini selalu terjaga, tidak memiliki nafsu apapun. Nah, sedangkan manusia dan jin memiliki nafsu. Manusia memiliki keinginan untuk membeli baju, memakan makanan yang enak, tidur, dan lain sebagainya. Sama dengan jin. Jin ini sama dengan manusia, adik-adik sekalian. Jadi perangai jin, kehidupan sehari-hari jin ini sama dengan manusia. Hanya saja jin berada di alam gaib, berada di alam lain yang tidak kita bisa lihat, sedangkan manusia bisa kita lihat, seperti itu.
Nah, perbedaan selanjutnya, kalau malaikat ini selalu taat kepada Allah. Jadi malaikat tidak pernah membangkang perintah Allah sedikit pun. Berbeda dengan manusia dan jin. Manusia ada yang taat dan juga ada yang durhaka, sama seperti jin. Kadang kalau kita sedang taat-taatnya, kita bisa dikatakan memiliki iman malaikat. Sedangkan kalau kita sedang durhaka, maksudnya kalau kita sedang tidak melaksanakan perintah Allah, kita bisa dikatakan seperti menuruni sifat setan, seperti itu. Nah, malaikat tidak berjenis kelamin, sedangkan manusia dan jin itu berjenis kelamin sama. Ada yang berjenis kelamin laki-laki dan juga ada yang berjenis kelamin perempuan. Nah, lalu malaikat itu tidak makan, seperti yang saya katakan tadi, tidak makan, tidak tidur, tidak minum, dan tidak menikah. Sedangkan manusia dan jin menikah, makan, tidur, punya anak, sekolah. Intinya kegiatan sehari-hari yang biasa kita lakukan itu sama dengan manusia dan jin, seperti itu. Jadi jin juga ada suaminya, ada istrinya, ada keluarganya, ada anaknya, ada sekolahnya, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan yang terakhir yaitu bahwa malaikat itu memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Nah, statis di sini maksudnya bukan berarti malaikat itu diam, tidak. Tapi di sini akal pikiran yang dimiliki oleh malaikat ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi tidak mengikuti hawa nafsunya. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan manusia memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Nah, dinamis yang dimiliki manusia ini artinya berkembang. Jadi manusia itu akal pikirannya ini tidak berpusat untuk beribadah kepada Allah, tapi juga mengikuti hawa-hawa nafsunya. Misal suka membelanjakan harta dengan berlebihan, suka menghambur-hamburkan uang. Jadi pikiran manusia ini tidak difokuskan semata-mata untuk beribadah kepada Allah, tapi juga menuruti hawa nafsu mereka. Di sini yang disebut dengan akal pikiran bersifat dinamis, seperti itu. Nah, baik adik-adik sekalian, ini untuk materi pertemuan hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai nama-nama malaikat. Nah, sebelum ke nama-nama malaikat, jumlah malaikat terlebih dahulu. Nah, jumlah malaikat itu pada hakikatnya ada 70.000 malaikat. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah itu bahwa ada 70.000 malaikat. Sesungguhnya ada 70.000 jumlah malaikat, seperti itu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui serta perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat, seperti itu. Nah, baik, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya, baik, Dek Fitri, silahkan, mau bertanya apa? Oh, ya, baik, pertanyaan yang bagus. Di mana tempat-tempat yang tidak disukai malaikat? Bagus, pertanyaan bagus. Tempat-tempat yang tidak disukai malaikat itu adalah tempat-tempat yang bersarangnya setan, seperti tempat-tempat hiburan, tempat-tempat pasar. Kan biasanya pasar tuh banyak dihuni oleh setan kan, seperti itu. Terus tempat-tempat yang jorok, yang bau, dan lain sebagainya. Jadi tempat-tempat yang tidak disukai malaikat itu adalah tempat-tempat yang menjadi yang dihuni oleh setan. Nah, sebelum ibu tutup, ibu mau ulang lagi nih, review lagi dari depan. Coba kepada adik Zaki, apa pengertian malaikat menurut Dek Zaki? Ya, silakan dijawab. Ya, benar. Jadi malaikat itu makhluk gaib yang tidak mendurhakai Allah sedikit pun. Baik. Nah, cukup sekian ya untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.